Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya John Alan. Kali ini saya mengisi Ditanya Mentor bersama seorang mentor yang handal, yang luar biasa ya. Beliau adalah seorang pengusaha di bidang pariwisata, juga sebagai salah satu mentor saya yang luar biasa, yaitu Pak Anton Teddy. Halo Bro Sandy. Nah, ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya. Selamat malam Pak Anton. Nah, ternyata Pak Anton sudah hadir. Saya sambil ketik dulu ya Pak Anton ya. Halo Pak Anton. Selamat malam. Halo, 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 halo. Selamat malam. Apa kabar? Waduh, ini Selalu baik, satu selalu baik. suatu kehormatan nih yang luar biasa. Saya Saya sambil ketik tempat, judulnya ya Pak Anton ya. ya, ya, silakan, silakan. Ini luar biasa nih, ketemu sama mentor yang hebat. Pak John udah makan? Siap Pak Anton? Oke, Pak Anton, sudah saya ketik. Selamat malam, ada Sis Fani di sini nih. Salam kenal ya. Ada Bro, ada Tooth Kingdoms. Selamat datang. Ini ada Sis Lisa. Selamat malam semuanya, teman-teman. Senang malam ini bisa bergabung duet bersama seorang pengusaha di bidang juga sekaligus salah satu mentor saya ini yang sangat semangat dan sangat produktif. Nah, mari teman-teman kita tanya ya, ini sudah berapa Putus-putus, Pak John. Pak John, putus. sinyalnya masih error ya. Oke teman-teman, sambil berjalan nanti ketika di kotak yang ada tanda tanyanya, teman-teman bisa langsung chat di sana supaya nanti tidak terlewat ya kalau ada yang ingin saya bacakan. Oke, kelihatannya sinyalnya masih muter ya Pak Anton ya. Saya coba ya, Oke, pause lagi ya. Udah oke? Udah oke? ada Halo Pak gangguan John, sinyal sedikit Pak Anton. ada gangguan Oke, sinyal ya. baik. Semangat sekali nih saya nih Pak Anton. Oke, Saya sebentar ya, saya coba ganti ya sebentar. siap. Silakan Pak Anton. Nah, sudah agak mendingan Pak Anton. Halo, Oke, saya udah undang kembali. muter lagi nih Pak John. Bentar, nggak kelihatan saya. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan belum Pak John? Belum ya. Tes Bentar. suaranya Pak Anton. Iya. Eh,
teman-teman, sambil menunggu Pak Anton sinyalnya kembali aktif, silakan nih teman-teman, kita lihat ya. Saya hanya menyampaikan sekilas info. Ini kita lihat. Oh, sudah ya. Udah. Oke. Sip, Pak Anton. Wah, saking semangat ya, Pak Anton. Tes, Pak Anton, suaranya. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Apakah Suaranya masih kecil ya, Pak Anton ya? masih kecil ya? Oke. Kedengeran? 1, 2, 3, Bagaimana, Pak Anton? 1, 2. Suaranya bagaimana? Nggak terdengar ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Belum juga. Suaranya gimana? Kecil, Pak Anton ya? Kecil ya. Kenapa ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, Kecil ya? Kalau suara saya terdengar, teman-teman? suara Pak John kencang. Ya, oke, sudah. 1, 2, 3, Suara Pak Anton 1, kencang 2, ya? 3. Kalau gitu saya coba ambil Bluetooth saya, mungkin handphone saya nih. Handphone saya coba ya. Sebentar ya Pak Anton ya. Ya, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Suara saya bagaimana? Suara saya bagaimana? Apakah oke? Oke. Jelas semua? Oke. Yes. Ini Pak Anton di saya terimanya agak Kecil kecil. ya? Coba ya, saya tes ya. Saya sih terimanya oke, Pak John punya. Oke. Ini mungkin ada masalah sedikit. Saya coba pakai Bluetooth ya Pak Anton ya. Saya siapkan dulu. Ya. Ya, sebentar. Pak John, dengar suaranya? Nah, ini jelas Pak Anton. Oke. Oke. Yes. Nah, ini udah jelas Pak Anton. Ya, saya nggak usah pakai ya. Ini udah jelas. Oke, Ya. malam teman-teman. Waduh, mohon maaf ada sedikit gangguan sinyal. Terima kasih banyak waktunya Pak Anton. Ini saya bisa duet bareng mentor saya nih yang luar biasa. Sebelum kita mulai Pak Anton, terlebih dahulu seperti biasa saya mau menanyakan satu hal. Ini episode yang tayang yang keberapa ya Pak Anton ya? 554. Waduh, luar biasa ini. Saya kalau dengar kata-kata itu 554, saya seperti kayak ABG lagi nih Pak Anton, supaya bisa ngejar angka itu nih. Luar biasa. Pak Anton, ini kelihatannya kan kita langsung aja ya, judulnya kan bagaimana bisnis pariwisata di new normal Pak. Ini kalau cerita latar belakang nih semua sudah tahu pasti tentang Pak Anton nih, termasuk saya sedikit banyak sudah sering mendengar ya. Nah, kita langsung aja Pak Anton, belakangan ini kan sudah mulai kembali aktif. Saya lihat Pak Anton juga sudah mulai nih mencoba mensosialisasikan ya Pak Anton ya, pariwisata di domestik ya, dalam dalam negeri ya. Dalam hal ini yang paling dekat di Tangerang Banten, di Tanjung Lesung ya Pak Anton ya. Iya, juga betul. Saya lihat Pak Anton nih di Ancol juga sering aktivitas ya. Nah itu boleh diceritakan Pak Anton idenya bagaimana tuh Pak Anton bisa kepikiran Tanjung Lesung nih gitu kira-kira. Silakan Pak Anton. Oke. Saya suka dengan data. Jadi saya melihat data bahwa sejak Juni kita dibuka, pesawat terbang itu dibuka,
orang yang terbang di bulan awal-awal Juni itu adalah di angka 5.000 per hari, 5.000 per hari. Padahal kita terbang itu normalnya adalah 300.000 per hari. Jadi kalau ditanya seluruh Indonesia 300.000 dengan 5.000 jauh banget gitu ya. Nah, pada saat itu saya melihat bahwa ini tidak ada pergerakan. Saya juga tidak berani buka. Tetapi pada waktu tanggal 1 Juli saya memberanikan diri buka karena angkanya sudah ke arah adalah 20 sampai 30.000 per hari. 20 dan 30.000. Tapi kembali lagi, ini adalah angka 10% daripada normal gitu ya, masih jauh juga. Lalu 1 Juli itu saya mulai memperhatikan siapa sih yang terbang, kenapa mereka terbang, dan siapa yang tidak terbang dan kenapa tidak terbang. Lalu ternyata di sini ada jawabannya. Jawabannya adalah orang-orang yang harus terbang dia akan terbang, tetapi orang-orang yang tidak perlu terbang, tidak ada urgensi terbang, dia tidak akan terbang. Nah, kalau udah seperti begini, saya mulai lihat lagi. Angka sekarang itu adalah sekitar 40 sampai 50.000 per hari. Sudah lebih bagus. Agustus kita ketemu beberapa kali long weekend, juga bagus. Tetapi ternyata ada satu yang jelas, yaitu orang yang tidak berani terbang, tetap nggak berani terbang. Mau diapain, nggak berani terbang gitu ya. Nah, kita belum juga sekarang itu ketemu lagi adalah orang yang nggak berani keluar rumah. Ada juga, nggak berani keluar pagar gitu ya. Ada juga. Jadi kalau udah ketemu seperti begitu, saya berarti ketemu satu orang yang harus mau nggak mau harus terbang. Ternyata ini adalah bukan target market saya untuk jalan-jalan. Mereka adalah target market saya untuk jualan tiket. Hotel pun sangat-sangat sulit. Lalu yang kedua adalah saya mulai menggoda untuk orang-orang mulai jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya kemana? Saya mulai menggoda sebenarnya dimulainya ke, saya tidak pergi ke puncak, tapi saya properti yang di puncak. Laku. Tetapi puncak ternyata rame kalau weekend. Nah, ini bahaya. Bahaya banget. Weekend rame, begitu masuk ke weekday, sepi, dan perasaan takutnya tuh masih ada. Jadi karena weekendnya rame, weekday-nya sepi, orang nggak berani ke sana juga. Lalu mulai saya ke Bandung, segala macam, jalan juga. Tetapi kembali lagi, puncak macet, Bandung macet. Nah, dari situ saya mesti ngelihat, kalau semua ke timur ini macet, saya harus kemana? Saya cari ke barat. Saya cari ke barat. Nah, awalnya saya ke Tanjung Lesung sebenarnya tahun 91 saya ini mulai menjual. Jadi ini adalah nostalgia lama. Saya menjual properti-properti yang ada di daerah Anyer Carita. Tahun 91. Anyer Carita. Kenapa? Karena saya waktu itu ada orang Belanda punya grup rutin, setiap minggu ada grup rutin ke Krakatau. Jadi saya mesti cari tempat yang ada di Anyer Carita. Nah, kebanyakan adalah daerah-daerah sana. Saya harus cari sesuai dengan misalnya kalau dia backpacker dari Belanda, maunya seperti apa. Kalau dia orang tua seperti apa, grup seperti apa. Jadi mungkin kurang lebih ada sekitar 10 hotel yang saya sudah langganan sejak tahun 91. Tetapi sejak Krakatau meletus, bisnis itu kan hilang gitu ya. Lalu sekarang juga hilang. Lalu saya mulai. Jadi pertama kali saya ke Tanjung Lesung Beach Resort ini tahun 2008, Pak John. 2008 saya ke sana. Iya, tapi saya punya kenangan jelek. Jalan jelek, propertinya itu propertinya jauh. Jadi saya ke sana itu masih inget, dulu 6 jam itu nggak nyampe, Pak John. Bayangin, 6 jam nggak nyampe. Waduh, udah pengalaman jelek aja pokoknya. Dan saya lebih suka promosikan waktu itu adalah Pulau Umang dan
Tanjung Lesung. Dua-duanya jauh. Pulau Umang lebih jauh daripada Tanjung Lesung. Tapi Pulau Umang kan Oke. sekarang apa ya namanya, setelah kebakaran lalu kena tsunami, dia belum direnovasi ya. Nah, singkat Ya. cerita adalah ada salah satu komisaris daripada Jababeka mengundang saya untuk ke sana. Ayo Pak Anton, lihat dah. Nggak usah promosiin, lihat dulu. Kalau Pak Anton suka baru promosi. Wah, biasa kan, kita mau ngendorse tapi kan nggak berani terima barang. Ntar kalau nggak suka gimana gitu Ya. ya. Mendingan saya beli, Ya. makan, enak, endorse gitu kan ya. Nah, Ya. sekarang sama kayak begitu. Saya bilang, aduh nggak berani. Saya bilang, saya mau perginya nggak bisa sendirian. Saya ajak anak-anak, cucu-cucu, 20 orang saya. Temen ini bilang nggak apa-apa, Banton pergi aja. Kita invite. Ya udah, mau nolak baik-baik nggak bisa. Ya udah kita pergi, semua pergi. Begitu pergi yang pertama kali, saya merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh, Pak John. Anehnya apa? Ya. Satu, saya ini kan tukang keliling dunia, tukang keliling Ya. kemana-mana. Saya Ya. merasakan ada sesuatu yang berbeda pada waktu saya ke Tanjung Lesung, yaitu open air, outdoor. Oke. Dia Ya. 1.500 hektar, Pak John. Gila ini. 1.500 hektar, 1,5 juta meter gitu ya. Kan gila. Itu yang pertama. Lalu saya merasa waktu yang pertama kali saya jatuh cinta pandangan pertama nih Pak John. Lalu dari situ saya mulai berpikir lagi dan data semakin banyak, yaitu antara orang yang takut terbang tapi mereka masih mau jalan-jalan pakai mobil sendiri, nyetir. Ya. Nah, Ya. dari situ saya mulai nyoba. Saya bilang, kemarin ke Tanjung Lesung 1,5 jam jalan tol mulus. Sekarang udah sampai ke Cilegon Timur. Lewat Ya. 2,5 jam, lewat menyusur pantai. Enak juga, saya bilang. Jalannya nggak macet, nggak banyak angkot, nggak banyak motor, nggak banyak mobil. Saya bilang, wah udah bagus. Lalu saya mulai nawarin. Ada 2 orang yang mau pergi, 2 orang yang daftar. Aduh, saya Ya. bilang tadinya ada 12, turun, tinggal 2. Alasannya segala macam. Nggak apa-apa. Saya bilang, saya ajak istri saya. Dia mau pergi, jalan. Itu yang kedua. Ya. Dari yang kedua ini saya mulai explore, Pak John. Kalau Pak John perhatikan Instagram saya, yang kedua dan yang ketiga, ternyata Ya. yang ke-1 tidak sempurna sama sekali, yang kedua mulai lebih banyak, yang ketiga lebih mendekati, masih belum sempurna, tapi mendekati, udah lebih banyak lagi. Nah, di situ saya mulai ketemu beberapa hal. Hal yang pertama, kita itu tidak suka paranoid kalau ada di dalam ruangan. Jadi ini di luar ruangan. Nah, itu satu. Kedua, saya pertama kali nginepnya di villa, rumah, keluar, ada mobil. Saya punya rumah, udah seperti begitu kan? Kita punya rumah semua kan begitu. Ya. Ada rumah, ada garasi, ada jalan gitu kan. Waduh, saya bilang. Ya. Nah, saya pilih akomodasi yang kedua yaitu cottage. Begitu keluar rumah, halaman gede gitu kan, sharing banyak, Ya. yang menarik. Ya. Nah, dari sana saya mulai pilih seperti itu, mulai jalan-jalan, mulai ini, mulai itu, dan saya mulai ketemu. Pak John bayangin ya, kalau kita ke hotel, biasanya kita Ya. itu di hotel itu numpang nginep. Semua aktivitas kita lakukan di luar hotel. Di luar. Di Ya. Tanjung Lesung semua kegiatan di dalam hotel, kecuali ke pulau. Itu yang luar biasanya. Jadi saya senang banget. Saya mulai, saya periksa darah saya
ada kurang vitamin D, kurang jemur, kurang berjemur. Iya. Lalu kedua adalah mungkin kurang bergerak, IG live terus gitu ya. Iya. Kan Iya. waktu lagi aktif-aktifnya itu dari pagi, yang nonton tuh dari pagi sampai malam banyak aja. Kalau sekarang kan Iya. malam baru banyak, pagi udah stop gitu ya. Nah, yang Iya. menarik adalah setelah itu saya diperiksa sama dokter bahwa saya mesti olahraga. Saya mulai olahraga ke Iya. Ancol. Dan Iya. ternyata olahraga di Ancol menyenangkan. Nah, mulai nih open air, cocok, lalu mulai dari situ. Iya. Saya melihat bahwa karakter daripada pariwisata new normal ini Iya. satu, bukan berjalan grup, rombongan grup, forget it. Iya. Jadi mereka kumpul di sananya jadi grup masih oke. Tapi physical distancing dan Iya. outdoor activity. Sampai di situ dulu, nanti saya terusin lagi. Oke. Jadi tadi saya nangkepnya, jadi karakter pariwisata di new normal itu jadi non grup ya, non grup. Yes. Kemudian Yes. sama tadi outdoor activity ya. Yes. Waduh, ini menarik Pak Anton. Jadi kalau saya lihat, jadi lebih ke arah konsepnya outdoor di ruang terbuka. Jadi orang secara safety-nya juga dapat, psikologinya dapat. Kemudian secara transportasi juga tadi sangat baik ya. Kita by kendaraan sendiri. Jadi orang tuh benar-benar safety ya. Artinya orang yang keluarga atau yang memang dekat benar-benar yang tahu recordnya, historinya. Menarik sekali Pak Anton. Nah Pak Anton, ini kalau Pak Anton lihat seperti ini, berarti kan secara saya juga melihat Pak, beberapa teman-teman saya yang mulai aktif, mereka akhirnya paling jauh mereka ke Bali, belum berani jauh-jauh. Nah itu juga di Bali juga kelihatannya sangat ini Pak. Nah kalau lihat begini Pak, menurut Pak Anton nih, sudah berapa persen sih Pak sebenarnya pulih Pak? Atau tadi kan dari data yang terbang itu kan baru 10-15%. Nah kalau Pak Anton lihat prospeknya bagaimana Pak? Dari data pesawat itu baru 30% yang beroperasi. Dari 30% yang beroperasi baru 50%. 30%. Iya, dari 30% itu mereka apa ya, kalau kita sebut baru setengah dari 30% ini. Jadi memang angkanya itu adalah kalau kita bicara 30.000 sampai 45.000 gitu ya, ini adalah sekitar 15-20%. Jadi masih jauh Pak John, masih jauh. Saya setiap hari virtual tour dengan banyaknya adalah Bali. Karena prospek saya pengen bangkitkan ke Bali ya. Di Bali ini yang namanya hotel udah buka dari 1 Agustus yang terisi rata-rata di bawah 10%. Di bawah 10%. Berat Pak John. Pak John sebagai pengusaha hotel, bayangin kalau hotel itu terisinya 10%. Lalu kenapa mereka mau buka? Ya, mereka kenapa mau buka tanggal 1 Agustus? Karena Gubernur Bali mengatakan tanggal 11 September akan dibuka, minta kepada pemerintah untuk mendatangkan turis ke Bali. Ada 4 negara. 1 Australia, Jepang, China, dan Korea Selatan. 4 negara. Ini sudah mengadakan pembicaraan. Tapi baru minggu lalu, wakil gubernur Bali mengatakan bahwa mereka tidak jadi buka tanggal 11 September, tapi baru mau bukanya adalah tahun 2021. Bayangin, 2021-nya nggak tahu kapan. Januari, menurut saya mungkin bukanya April atau Mei. Karena kalau buka April, Mei itu bulan puasa. Bulan puasa turun lagi, mungkin setelah Lebaran. Iya. Nah, kalau udah seperti begini, domestiknya yang ke Bali berat. Ya. Kalau sekarang 30% pesawat yang beroperasi,
load factor dibandingkan dengan tahun lalu adalah 15-20%. Kalaupun ini naik menjadi 40%, lalu okupansi rata-rata di Bali yang sekarang 10% kurang menjadi 20%. Pak John, 20%. break even hotel berapa persen? Paling tidak ya, kalau hitungan saya kurang lebihnya 40-an%, Pak Anton. 40%. Betul. Paling tidak. Betul. Gitu. Jadi saya Berat memperkirakan bulan September akan banyak hotel yang tutup lagi di Bali. Ya. Hotel di Bali akan banyak yang tutup lagi. Mau nggak mau. Nah, kalau udah seperti begitu bagaimana? Orang sekarang takut. Saya bikin grup lagi tanggal 28 hari Jumat ini, yang keempat nih Pak John. Yang keempat, saya ajak teman-teman cabang-cabang daripada TX Travel, ada hampir 40 orang. Ada 4 yang mengundurkan diri hari ini. Kenapa mengundurkan diri? Karena takut. Bayangin, sebagai orang travel, takut. Bagaimana dia punya customer? Lebih takut lagi, saya bilang. Iya. Wah, ini luar biasa. Tapi Pak Anton, semangat Pak Anton. Kadang-kadang semangat kita itulah yang memberikan keyakinan pada bisnis kita, dan customer akhirnya jadi percaya dan yakin. Memang kan kalau seperti ini kan, sepanjang kita memang menjalankan protokol kesehatan, harusnya sih sudah ini ya. Atau di sana satu-satu kayak cottage kan Pak, kayak di Putri Duyung ya Pak, kira-kira ya. Betul. Jadi sebenarnya gini Pak John, saya cukup banyak berkonsultasi dengan dokter dari segala macam kalangan dokternya, dari yang ahli, dari yang ini, yang itu gitu ya. Ada hal yang menarik dan sekarang itu baru confirm bahwa indoor ini hati-hati nih Pak John, indoor. Jadi seperti yang kita baca di beberapa breaking news, yaitu Starbucks di Korea itu ada 1 orang sakit, dia tidak tahu, dia OTG carrier. Lalu dia di dalam ruangan AC selama beberapa jam kena 50 orang. Kenapa? Karena AC-nya itu sirkulasi. Nah, AC ini di dalam ruangan, kalau AC itu kan lingkaran saluran udara. Nah, lingkaran udara. Kalau dia disedot masuk ke dalam AC-nya, itu aman. Iya. Karena dihisap aman. Tapi yang jadi masalah muter AC-nya nggak masuk ke dalam gitu kan. Nah ini yang menjadikan permasalahan. Yang kedua adalah AC itu pergantian udara luar dan dalamnya tidak secara otomatis, tidak terus konsisten. Kalau di pesawat udara setiap 5 menit udara di dalam itu diganti dengan udara baru. Setiap 5 menit. Dan menyedotnya itu 10 kali lebih kuat. Teknologinya lebih kuat daripada AC sentral atau AC biasa. Jadi indoor berbahaya. Kedua adalah outdoor. Outdoor ini kalaupun ada carrier, orang tanpa gejala, itu karena outdoor dia cepat kemana-mananya, cepat dibawa angin, tidak terkonsentrasi. Jadi ini yang saya melihat kita perlu bikin tour itu adalah outdoor. Nah di Hotel Tanjung Lesung ini, Pak John kapan? Ayo, ini ayo Pak Anton. Outdoor, makan. Restorannya outdoor, kemana-mananya outdoor. Makanya saya senang banget Pak John ke sana, saya pergi lagi, senang banget. Dan yang paling senang nanti tentunya mungkin di September minggu kedua. Nah, ayo. Pak John tentuin tanggalnya. Saya cek
Ya, waktunya. Bisa, ayo kita jalan ya. ya, ya. Pak Anton, tadi kan Tanjung Lesung, berarti gini ya, kalau saya mencoba menyimpulkan, kelihatannya pariwisata yang masih punya potensi tumbuh dalam 3 sampai 6 bulan ke depan adalah yang benar-benar bisa dijangkau oleh transportasi pribadi, yang mana Iya, tidak menyita waktu cukup banyak, ya kan? iya, Dalam artian mungkin di Tanjung Lesung. Sebab kalau kayak di luar kota lain, contoh kita sebutlah sekarang ada tol di apa yang cepat itu Cikampek sana lagi, Cipularang, itu bisa ke Cirebon, ke Malang. Nah, itu juga kan tempat pariwisatanya juga belum tentu ya, belum tentu outdoor. Nah, dalam hal ini Pak Anton nih sebagai apa pencetus ide di Tanjung Lesung, kelihatannya ini akan jadi viral nih Pak Anton. Luar biasa Pak Anton ya. Nah, jadi kalau Pak Anton lihat nih berarti di sana itu saya sih belum pernah Pak Anton. Dulu kan yang saya tahu jalanannya menuju sana rusak. Nah, terus di iya. sananya juga rusak. Nah, sekarang bagaimana Pak Anton? Sudah mulus gitu? Iya, jadi jalan dari Jakarta sampai ke Cilegon Timur, jalan tol Ya, tentunya mulus. Lalu dari keluar masuk sampai ke Tanjung Lesungnya mulus. Jalanannya sudah lebih lebar lagi. Dulu sempit, sekarang udah lebih lebar. ya, Jadi mulus ya. dan jalanannya mulus. Sama sekali saya juga kaget. Makanya 4 jam itu kita nyetirnya santai. Anak saya 3,5 jam. Dan di dalam sananya pada waktu kita jalan masuk memang ada jalan apa ya namanya, jalannya rusak sedikit lah di dalam kompleksnya itu. Tapi secara keseluruhan saya mengatakan jalannya baik, mulus. Berarti kalau teman-teman berkendara bisa naik apa kendaraan yang minibus gitu atau yang sedan pun masih oke ya Pak Anton ya, nggak ada masalah Oke, ya. sedan oke, sedan oke. Pak John, ada satu yang saya mau tambahkan. Jadi Iya, saya melihat ini tren di dalam new normal sekarang ini. Satu adalah iya, outdoor activity, outdoor. Orang senangnya outdoor. outdoor, nggak indoor. Oke. Kedua adalah orang menghindari yang namanya naik lift. Naik lift dihindari. Karena masuk ke dalam Iya. lift itu kan eh, berbahaya juga. Lalu masuk ke dalam Iya. satu hotel yang tinggi, itu juga kelihatannya orang banyak yang menghindar. Maunya adalah villa-villa, bungalow-bungalow, cottage-cottage kayak begitu. Iya. Nah, ini yang menurut saya akan menjadi tren. Dan saya kan pergi ke sana, lalu kemarin itu gara-gara saya pergi ke sana, teman-teman mulai dikenalin, Pak Anton, saya kenalin dengan yang punya ini, yang punya itu, beberapa ada tiga properti yang saya sudah lihat sepanjang jalan ke sana, bagus-bagus. Saya tidak mengatakan bahwa ini jelek, cuma tentunya kalau ditanya 1.500 hektar memang cuma satu, Pak John. 1.500 hektar cuma satu. Garis pantainya itu 12 kilometer. Gede banget, panjang banget gitu ya. Saya udah 3 kali ke sana, rasanya itu mungkin baru ngelihat eh, rasanya belum 50% Pak John. Belum Luar biasa 50%. nih. Nah, Pak Anton, lalu tadi kan Pak Anton cerita di sana menarik dan lain sebagainya aktivitas di dalam hotel. Nah, kira-kira Pak Anton, kira-kira apa nih yang bisa nanti di-share ke teman-teman di sini kalau kita dibawa ke sana, nanti kira-kira gambarannya apa sih aktivitasnya kalau kayak itinerary-nya gitu kira-kira Pak Anton. Iya, Nah, kira-kira gimana Pak Anton? saya menganjurkan berangkat dari Jakarta hari pertama itu sebelum jam 8 sudah berangkat. Saya 2 kali Oke. pertama berangkatnya jam 8, yang ketiga saya coba berangkatnya jam 7, dan ternyata antara jam 7 dan jam 8 tidak terlalu beda. Saya ada yang berangkat jam 9, cukup beda. Eh,
agak sedikit ramai kalau yang jam 9 itu. Tapi kalau jam 7 dan jam 8 jalannya ke sana cukup aman. 4 jam santai. Itu yang pertama. Nyampe ke sana, makan siang. Setelah makan siang kita beres-beres. Ketemu lagi jam 3, Pak John. Kenapa jam 3? Karena kita nyampe beres-beres, makan, check-in ke cottage. Kurang lebih jam 2-an, jam beres-beres lah, istirahat sebentar. Jam 3 itu kita kumpul. Saya sengaja hari pertama adalah naik sepeda. Kenapa naik sepeda? Karena di sana kalau jalan kaki terlalu jauh. Jadi kita naik sepeda. Naik sepeda dari satu pantai ke pantai yang kedua, Beach Club. Di Beach Club itu lalu kita lihat-lihat kalau ada yang mau main water activity bisa di sana, jet ski, kayak seperti begitu ya. Saya belum pernah main ininya juga karena saya melihat ke sana itu saya lebih senang naik sepeda. Lalu saya dari sana muter lalu istirahat di lapangan golf. Jadi ada lapangan golf, kita istirahat dan saya minta welcome drink. Kan kalau hotel suka ada welcome drink. Ya, welcome drinknya saya minta kelapa, disuguhkannya adalah di golf club. Wah, seneng banget, kita udah capek-capek naik sepedahan, minum kelapa gitu ya. Sederhana, tapi meaningful gitu ya, penuh arti. Lalu dari sana kita sambil nunggu matahari jangan terlalu tinggi sampai kurang lebih jam 5. Dari jam 5 kita naik sepeda lagi, kurang lebih mungkin sekitar 300 meter naik sepeda lagi ke Sunset Beach. Tempat matahari tenggelam. Wah, seru di sana. Hampir-hampir tidak ada orang. Hampir-hampir tidak ada orang. Jadi bisa dibayangkan. Jadi orang hotel aja kemarin itu saya nginep karena hari Kamis, Jumat, Sabtu. Saya baru ngeh. Padahal saya maunya weekday. Tapi kan hari Kamisnya itu ternyata adalah tanggal 1 Muharram gitu ya. Hotelnya penuh. Hotelnya penuh hampir 100%, tapi di Sunset Beach itu mungkin saya ketemu cuma kurang dari 20 orang. Bayangin ya, pantai yang seperti begitu udah kayak private beach gitu ya. Nah, dari sana pulang, hari pertama pulang, makan malam, udah selesai. Besok paginya saya ajak ke Pulau Liwungan. Ke pulau. Untuk apa? Sunrise. Saya tahu naik kapal sunrise dari Patung. Patung Desem. Jadi Patung bilang, Pak Anton, kalau ke sana harus naik kapal sunrise. Di dalam program tidak ada, Pak John. Di dalam program itu tidak ada yang namanya sunrise trip, boat trip itu nggak ada. Tapi Patung yang bilang, ternyata Patung itu pernah punya saham di situ. Walaupun sekarang udah nggak ada lagi sahamnya. Nah, lalu saya bikin dong. Nah, ini jadi sunrise. Makanya kalau Pak John lihat saya punya Instagram, bagus banget tuh lagi di Bagang. Jadi kita masuk pagi-pagi berangkat, lalu ke laut, lalu matahari terbit, mancing ikan, ke Bagang, lihat tempat ngambil ikan, makan pagi. Makan paginya nasi goreng, mie goreng, rasanya nikmat banget gitu ya. Karena ada di pulau sana. Lalu dari sana snorkeling, lalu pulang. Pulang, sekarang kita udah tahu, kita ketemu ke kapal nelayan yang baru dateng, nangkep. Dapat apa Pak? Udang. Boleh beli nggak? Boleh. Berapa? 100.000. Kita bingung. 100.000 segimana? Main begini aja. Nih gitu ya. Saya di Ancol kan itu suka ada yang jualan juga di dermaga sana. Kalau Ancol itu udangnya ya kurang lebih udangnya sama besarnya gitu ya. 10 atau 15 dihitungnya 120. Kalau ini mungkin ada 50 main ngambil udah gitu. Ada lagi ketemu nelayan
Pak, ada ikan apa? Ada nih, buat semua aja. Pak, ambil semua gitu. Berapa duit? Terserah mau kasih duit berapa. Waduh, saya bilang, bayangin gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu sesuatu yang bingung. Eh, terus Iya, 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 setelah iya. setelah sana pulang, mandi, makan siang, lalu nunggu lagi kurang lebih jam 3 kita pergi ke Mongolia Culture Center. Orang pada bingung, Pak John. Pak Anton, Pak Anton ini ke Banten apa ke Mongol? Saya bilang, satu-satunya Mongol ini dari negara Mongol asli, semuanya asli. Iya. Dari Mongol, satu-satunya di Asia Tenggara adanya di Tanjung Lesung, Pak John. Jadi ke sana naik mobil, tapi di dalam kompleks ya. Naik mobil, lalu kita lihat-lihat ke dalam, lalu setelah itu pulang. Pulang ke hotel, kita pergi ke pantai yang lain, lihat sunset lagi. Lihat sunset lagi sambil foto-foto yang Instagramable. Dari sana makan malam, barbecue. Besok pagi, saya sekarang udah ketemu lagi. Ini itinerary baru lagi. Jam 6 pagi, matahari pokoknya udah keluar sedikit aja. Kita naik sepeda, pagi-pagi ke pohon. Pak John lihat ya, saya foto naik sepeda Iya, di pohon-pohon. Aduh, itu iya, ya. Senang banget Pak John, senang. Kita apa ya, asri, nyaman. iya. Terus kita udah coba foto berkali-kali. Nyoba dari sini, nyoba dari sini, nyoba jam segini, nyoba jam segini. Kemarin pagi bagus bener posisinya, mataharinya tuh manjur. Jadi apa ya? Memotret itu kan melukis dengan cahaya. Jadi harus ada cahayanya. Iya, Gak bisa kita tampilkan cahayanya di sana sini, nggak bisa. Harus cahaya nature gitu ya. Nah, lalu setelah iya. naik sepedahan jam 6 sampai ke foto-foto di sana, jam 7 menuju kolam teratai. Pak John, saya sering ngelihat teratai, tapi jarang sekali ngelihat ratusan teratai mekar. Kenapa? Karena mekarnya itu adalah jam 7 sampai jam 8. Mekar semekar-mekarnya. Nah, ini. Wih, Biasanya kan kalau kita keren, ngelihat keren. teratai kan kita nggak ngelihat jam. Pokoknya Benar, kemana ada teratai benar. kita lihat gitu kan. Nah, Iya, ini kita udah iya. tahu. Saya pergi pertama kali jam 10 udah mulai kuncup. Pernah lagi jam sore mulai kuncup. Saya bilang, tanya ke tukangnya, ini kapan mekarnya? Oh, jam 7 sampai jam 8. Ya udah datang lagi jam 7 sampai jam 8. Waduh, mekar bagus Pak John. Bagus, bagus, bagus. Nah, ini sesuatu yang, dan ini semua dilakukan di dalam kompleks. Udah begitu ngelihat di teratai, lalu makan pagi. Setelah makan pagi, pulang. Nah, pulang ini Pak John luar biasa lagi. Pulang nih ya, pulang keluar dari hotel nih ya, check out nih. Tapi itu aja udah seneng. Kenapa? Kemarin ketemu yang jual semangka. Pak John suka beli semangka nggak? Suka, suka. Tahu nggak berapa sekilo? Itu kalau saya beli di supermarket berapa ya biasanya ya? Seperempat itu atau itu seperenam itu 12.000. Gimana cara ngitungnya? Sekilo tuh kalau nggak Iya, salah, sekilo itu antara 17,5 sampai 20.000 Pak John. ya, Sekilo. ya mungkin ya. Iya. Ah, Nah, di sana kita, jadi orang yang punya kebun semangka lagi jualan, masukin ke truk. Lalu kita tanya, Bu, boleh beli nggak? Boleh. Berapa harganya? Goceng, 5.000. satu butir. Bukan sekilo. Sekilo 5.000. Sekilo. Iya, Pak John, Murah banget. istri saya itu kebiasaan nawar ya. Kalau perempuan itu kan biasa nawar. Nawar Ya, 1.000 lah. Di situ nggak nawar. Saya sampai bingung. Mih, kenapa nggak nawar?
Biasa beli 20.000, ini 5.000, udah nggak usah nawar lagi. Udah beres ya, tadi ketemu semangka beli, lalu ke tukang ikan beli lagi, lalu di daerah sana itu terkenal dengan emping, emping, rangginang, pete, Iya, iya, ikan apa namanya, ikan teri, ikan iya, bawal, iya. gula aren. Waduh, itu saya berdua bawa koper satu berdua, belakang saya penuh, penuh, seneng, seneng, dan itu murah-murah, Iya, murah-murah. iya. Aduh, beli pisang lagi ya. Aduh, saya bilang, nah, yang ini itu menjadikan kita seneng beli, 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 support lokal ekonomi, dan dari situ Iya. juga kita bawa ke rumah, bagi-bagi lagi gitu ya. Seneng, sesuatu yang menurut saya kita itu kalau pergi pengennya adalah pulang itu bagi-bagi kan. Nah, seperti kayak begitu Iya. Pak John. Jadi memang cocok ke Tanjung Lesung. Wah, luar biasa. Teman-teman, nih kalau yang minat nih, nanti kita atur ya sama Pak Anton. Kita nanti daftar ke TX Travel ya, Pak Anton ya. Ini menarik. Kemarin saya ada tanya, kalau ada anak kecil bagaimana? Kata Pak Anton, bisa. Nah, Pak Anton, tadi kan ada aktivitas yang pakai sepeda. Nah, itu untuk anak-anak bagaimana Pak Anton? Dibonceng atau bagaimana Pak Anton? Sebaiknya kalau anak-anak kita pakai mobil aja. Pakai Jadi mobil ya. kemana-mananya pakai mobil. Karena anaknya umur Ya, berapa? 4 sama 6. Anaknya umur berapa Pak John? 4 dan 6. Iya, udah jangan, jangan dibonceng juga nggak begitu, nanti naik sepeda itu kan nggak begitu nyaman ya. Lebih baik naik mobil Ya, aja, ya. karena sebenarnya di dalam ini sih Oke. gaya-gayaan kalau kita mau naik sepeda itu. Iya. Ya, ya, ya. Siap. Ini luar biasa ya. Pak Anton, apalagi nih yang bisa di-share ke teman-teman? Waktunya masih ada 10 menit, 12 menit dah. Iya, Nah, iya, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak tadi? Silakan Pak Anton. saya saya melihatnya begini Pak John. Jadi pariwisata ini akan banyak yang namanya short trip, short trip. Jadi Ya, terkotak-kotak. Jabodetabek sendiri, nanti Jogja, Semarang, Solo sendiri, Surabaya, Malang sendiri. Nah, yang kepukul adalah destinasi-destinasi ya, seperti kayak Bali. ya. Bali ini mengharapkan dari Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Jogja datang ke Bali. Nah, ini mereka takut terbang. Kalau takut terbang, yang bisa jalan pakai darat siapa? Surabaya mungkin. Surabaya apakah mau Iya. pakai darat atau tidak? Tapi kembali lagi dari Surabaya ke Bali itu ke Denpasar adalah sekitar 8-9 jam pakai ferry juga. Iya. Jadi Iya. ini menurut saya kendala. Jadi yang akan new normal, pariwisata new normal akan terkotak-kotak semuanya short trip. Oke, short trip ya. Oke. Setuju. Nah, Pak Anton, yuk kita bacakan. Teman-teman yang mau bertanya, tadi kan ada yang kelewat di atas. Bisa ketik di kolom kotak tanda tanya ini, yang ada tanda tanyanya, dari Kara Property. Yang tadi Pak Anton sharing itu itinerary-nya 2 malam 1 hari atau 3 malam 2 hari? Sepertinya 3 malam 2 hari ya Pak Anton ya? Iya, 3 hari 2 malam. Kalau misalnya dua hari 1 malam, tidak perlu pergi ke Liwungan. Kalau mau pergi ke Oke. Liwungan juga sebenarnya bisa, bisa juga. Cuma memang agak sedikit dipadatkan gitu ya acaranya. Mungkin akan ada Iya, yang hilang adalah eh, ke kolam teratainya. iya. Pak Anton, untuk makanannya nih, di sana kan Hmm. termasuk hotelnya hotel lumayan ya, cottage-nya. Nah, makanannya menurut Pak Anton bagaimana Pak Anton? Lumayan atau 1 sampai 10 berapa nih Pak Anton nih?
saya ini termasuk cerewet soal makanan, Pak John. Saya ini cerewet. Ya, cerewet tuh begini. Buat saya bukan mahal atau mewahnya. Buat saya itu bisa saya makan apa enggak? Itu. Saya bisa doyan enggak gitu. Ini syarat gitu ya. Dan saya kali ini pergi kan udah 3 kali pergi ini adalah yang pertama dengan anak-anak, yang kedua dengan istri, yang ketiga dengan istri. Istri saya juga cerewet soal makan. Kita cerewet bukan soal mahal murah, tapi bisa makan apa enggak. Nah ini saya harus kasih kredit. Kalau 1 sampai 10, mungkin 8,5 Pak. 8,5. Berarti keren. ini Iya. lumayan Pak, lumayan. Untuk di daerah Tanjung Lesung itu kalau 8,5 itu bagus hitungannya. Iya. Keren. Kita makan 7 kali di sana, nggak pernah ketemu makanan yang sama. 7 kali. Saya juga respect dengan ini ya. Keren. Keren. Luar biasa Pak Anton. Teman-teman, silakan apabila ada yang masih mau ditanyakan bisa langsung chat. Kalau enggak saya sambil tanyakan ya. Tadi ada yang nanya Pak Anton dari Cecilia Syarif ya. Modal bikin travel ya, kalau nggak salah tadi ya. Saya sekilas yang saya ingat ya. Benar ya? Bisa diulang nggak Syarif? Cecilia Syarif modal bikin travel ya. Saya mungkin info. Travel ini adalah bisnis yang menyenangkan ya, menurut saya. Saya melakukannya dengan sepenuh hati, jiwa dan raga sejak lama. Sebelum saya lulus, sebelum tahun 81, tahun 70-an saya sudah mulai sejak saya di sekolah secara tidak sadar membuat program-program tour. Nah, kalau ditanya sekarang ini bagaimana? Sekarang ini berbeda dengan yang lama. Waktu tahun 80-an, kalau bukan orang kaya tidak bisa buka travel tahun 80-an. Lalu tahun 90-an, kalau nggak punya modal banyak nggak bisa juga karena perlu modal banyak. Tahun 2000-an bagaimana? Tahun 2000-an harus punya modal kurang lebih 700 juta. Tahun 2015 ke sini ternyata menarik. Semakin lama bukannya semakin mahal, semakin murah. Jadi sekarang itu timbul yang namanya adalah kita bisa belajar, Pak John. Belajar menjadi reseller travel dulu, jualannya jualan orang lain dulu, nggak punya travel juga nggak apa-apa. Pelan-pelan belajarnya. Dan ini modalnya rendah sekali, tidak perlu kantor, nebeng kepada travel yang sudah properti gitu. Nah itu jadi luar biasa. Nanti DM aja ke saya. Pak John, satu lagi belum lupa. Oke. September ini lagi ada promosi, harganya 890.000 untuk 1 malam ke Tanjung Lesung, berdua di cottage dan termasuk makan pagi. Nah, pertanyaan makan siang dan makan malamnya berapa? Makan siang dan makan malam harganya di sana kalau kita mau alakat kurang lebih 100.000. Jadi 90. Ya. Jadi nggak terlalu mahal sih kalau menurut saya. Iya. Soalnya kalau di saya lihat ya di Marbella itu lebih mahal tuh. Dulu setahu saya ya, karena itu udah komersil ya. Kalau Tanjung Lesung lebih murah kayaknya nih. Betul, Pak Anton, betul. tadi keluar Cilegon Timur ya. Keluarnya Cilegon Timur ya. Yes. Kecuali Cilegon Timur. Teman-teman, ini luar biasa. Sisa 5 menit Pak Anton. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, Pak Anton, kalau tadi Marbella itu kan di ujung tolnya ya, Pak Anton ya, sampai ujung ya. Anyer itu. Anyer. Kalau yang ini di ujungnya. Kalau yang ini sebelumnya. Ujungnya lagi. Jadi ujung lagi. Iya, kalau Marbella itu adalah katakanlah di 2 jam sudah nyampe ke Marbella. Tapi kalau ke
Tanjung Lesung ini adalah tambah 2 jam lagi. Jadi memang jauh banget, Pak. Jauh. Kalau ditanya jauh karena perlu 4 jam. Tapi kembali lagi, ini menurut saya worth it ya Pak ya. Kalau kita ke Marbella atau ke resort yang lain, 1 hari keliling udah cukup Pak. Habis. Ini Iya. 500 hektar. Saya sudah berkali-kali belum tuntas, Pak. Pak Anton, Keren. ini Yes. Pak Anton batasi nggak jumlahnya per trip itu berapa maksimum? Misalkan 30 pack atau 50 pack gitu. Dibatasi nggak Pak Anton? Selama hotelnya bisa terima, saya menganjurkan pergi ke sananya enaknya weekday. Kenapa weekday? Kebetulan kita kan masih banyak yang work from home. Di sana Telkomselnya 4G plus, jadi kenceng. Saya udah beberapa kali IG live di sana kenceng. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah weekday ini sepi, Pak John. Di sananya sepi. Jadi kita bisa holiday ala Sultan. Hotel punya sendiri, ya kan? Kolam renang punya sendiri. Gak ada orang. Seneng Pak John. Luar biasa. Iya. Luar biasa Pak Anton. Ini September kemungkinan saya nanti lihat jadwal mungkin di minggu ketiga kayaknya Pak Anton. Saya mulai agak senggang, nanti kita bisa saya join dengan Pak Anton. Oke, teman-teman, ini waktunya masih ada 2 menit ya. Silakan kalau ini mau ditanyakan, kalau tidak mungkin Pak Anton mungkin bisa dikasih tips gak nih bahwa sebenarnya ini ada pertanyaan ya Pak Anton ya. Kita lihat ya dari Jason. Pak Anton, di Tanjung Lesung ada pantai yang bisa berenang tanpa karang? Ini menarik. Tidak ada. Semua ada karang. Semua ada karang. Memang tahu dari Anyer sampai ke Tanjung Lesung itu hanya beberapa bagian saja yang bisa berenang. Tetapi kembali lagi di sana sebagian besar adalah tidak bisa berenang ya. Dan Tanjung Lesung termasuk yang tidak bisa berenang. Oke, jadi teman-teman tidak bisa berenang ya, berenangnya di pool, ada kolamnya sendiri. Jadi ini menarik sekali Pak Anton, benar-benar. Atau ke pulau. Ke pulau. Pak Anton, ini jadi tadi ya saya nangkepnya di sini safety banget karena kita secara ini personal ya, per grup ya gitu ya, artinya per grup internal kecil ya. Kemudian aktivitasnya outdoor, jadi benar-benar safety ya. Sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir. Nanti kita akan coba, nanti mungkin saya akan coba, nanti kita akan bisa live kembali ya. Setelah dari sana kita bisa sharing-sharing ya Pak Anton ya. Mungkin di bulan September, mudah-mudahan minggu kedua, minggu ketiga. Pak Anton, kalau berkenan nanti saya coba undang juga untuk IG Live mungkin minggu depan di slotnya saya di John Alan Business Talk Pak Anton. Nanti teman-teman di John_Alan21. Oke. Nah, ini waktunya masih ada Pak Anton. Belum habis. Teman-teman silakan ada yang penasaran? Nah, kalau tidak nanti bulan September ini ada promo 890.000 per malam. Itu sudah termasuk sarapan ya Pak Anton ya. Itu dua malam ya Pak Anton atau gimana Pak Anton? 2 orang. 2 orang. 2 malam. Orang 1 malam. 1 malam. 2 orang untuk 1 malam itu 890.000 ya? Iya. Per orang atau 2 orang udah? 2 orang. Wah, luar biasa ini, murah sekali ya. Teman-teman, 890.000 per malam itu bisa untuk 2 orang, sudah termasuk sarapan. Kalaupun teman-teman mau makan siang, makan malam, itu nilainya kurang lebih sekitar 100.000 per pack ya, Pak Anton ya. Luar biasa. Betul. Nah, dahsyat. Teman-teman, terima kasih banyak atas kontribusinya malam ini. Nanti teman-teman kita bisa sharing kembali. Ya, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan. Walaupun kita ikut tur bersama Pak Anton, tentunya Pak Anton sudah memperhatikan protokol kesehatan ya Pak Anton ya. Terima kasih banyak Pak Anton, waktunya luar biasa teman-teman. Waktunya sudah hampir habis. Terima kasih. Di sini ada Dr. Friend, ada Sis Fani. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Pak Anton di lain kesempatan. Selamat malam.